lagi saran saya, segeralah ya mulai belajar untuk menggunakan kripto. Ya, jadi langkah awal tentunya Anda perlu membuka account. Ya, Anda boleh buka di toko kripto, Anda boleh buka di Indodax, ya, atau di Binance, bahkan di Trust Wallet. Ya, senyamannya Anda saja. Coba Anda buka, lalu belajarlah untuk beli USDT ya dari exchanger tersebut. Ya, jadi seperti Pintu, seperti toko kripto, itu kan exchanger. Ya, jadi Bapak Ibu bisa beli USDT dari exchanger. Nah, tentunya pada waktu beli itu Anda bisa menggunakan rupiah. Ya, jadi menggunakan rupiah beli sejumlah USDT. Nah, nanti setelah USDT-nya ada, baru Anda gunakan ya video rekaman yang nanti oleh manajemen ya akan diupload ke YouTube ya yang tadi Anda saksikan ya presentasi dari awal tadi rekaman. Nah, itu akan diupload, Anda ikuti step by step-nya. Ya, jadi yang miss tadi kan yang tidak kami jelaskan adalah pada waktu Anda membeli USDT dari exchanger tersebut kan. Tiba-tiba sudah ada sejumlah USDT lalu kemudian kita proses transfer. Nah, jadi mungkin yang perlu Anda pelajari di luar materi kita malam hari ini adalah buka rekening, ya buka account di salah satu exchanger, lalu belajar untuk membeli USDT dengan menggunakan rupiah. Ya, itu ada metode transfer, bank transfer juga, ya. Dan silakan Anda coba. Ya banyak kok di YouTube Anda cari aja cara membeli USDT di exchanger A atau exchanger B pasti ada banyak tutorial. Mungkin seperti itu Pak Dani. Ya, terima kasih Pak Yunias ya. Jadi bagi Anda yang pertama kali mengenal kripto itu di Nagaya, saya ucapkan selamat datang di dunia kripto ya. Selamat datang di Nagaya, memang nggak mudah. Saya paham nggak mudah ya untuk melakukan transaksi menggunakan kripto, tapi kita juga harus mengingat kita ini adalah perusahaan kripto. Dan nanti Nagaya akan masuk ke exchanger, masuk ke market. Ya, Anda sudah harus mulai membiasakan diri dari sekarang. Ya, percayalah, semua itu sulit di awal ketika Anda belum mencoba. Lama-lama kalau Anda coba, pasti akan bisa. Ya, semoga menjawab ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, berapa maksimal sekali kirim USDT dari toko kripto ke Nagaya? Oke, baik. Jadi kalau di toko kripto ini kebetulan memang karena saya punya akunnya ya, jadi saya bisa menjawab agak lebih detail. Kalau yang lain-lain Anda mesti riset sendiri ya. Jadi kalau di toko kripto Anda harus pertama melakukan KYC. Ya, KYC-nya harus dilengkapi dulu ya. Jadi kalau KYC-nya atau KYC-nya level 0, level 0, artinya belum ada data yang Bapak Ibu upload, maka tidak bisa melakukan baik deposit maupun penarikan. Ya, tadi di rekaman itu ada salah ya, Pak Dani. Deposit saya menyebutnya dengan kata transfer. Nah, itu keliru, itu harusnya deposit. Oke. Deposit ya Pak ya, beda dengan transfer ya. Beda ya. Jadi nanti diralat. Mungkin nanti di video berikutnya kita akan hilangkan bagian itu. Ya, jadi KYC level 0. Kita mesti take ulang nih sepertinya nih. Betul. Ya. Oke. Jadi KYC level 0 sekali lagi itu tidak bisa melakukan deposit maupun penarikan. Jadi Anda harus melakukan KYC. Nah, KYC level 1 itu adalah dokumen pertama. Nah, kalau saya pakai KTP. Ya, jadi KYC level 1 itu data hanya KTP yang saya upload di sana. Nah, itu sudah bisa melakukan yang namanya penarikan. Ya, bisa melakukan penarikan. Karena tadi kan aktivitas kita penarikan ya. Penarikan 100 sekian USDT mau ditransfer ke USD wallet yang ada di Nagaya. Betul ya? Jadi kita kan penarikan itu. Nah, jadi di penarikan itu kurang lebihnya 250 juta rupiah.
Ya, jadi kalau Anda berencana untuk katakan saja mau beli 5.000 USDT malam hari ini, ya, tenang, ya. Kalau 5.000 itu berarti berapa ya, Pak Dani? 5.000 Dengan kurs sekarang, Mbak, itu kurang lebih sekitar berapa? 250-an kali ya, Kurang lebih, kurang lebih. kurang lebih kan. Nah, berarti cukup lah ya. Kalau 10.000 bagaimana? Nah, kalau 10.000 Nagaya, Anda katakan saja kalau 10.000 kan berarti 32.400 ya 100, ya, USDT. 400, iya betul. Nah, tapi jangan lupa itu kan ada plus 2,5%. Ya, Ya kan? Jadi 30 berapa tadi? 32.400 USDT tambah plus 20%. 2,5% ya. Lalu plus 1 USDT. Kalau TRC20 ya, Pak ya? TRC20. Iya. Ya, kalau sudah 32.400 plus 2,5% mau pakai ERC20 saya rasa nggak masalah lah. Ya, kalau ERC itu kan gas fee-nya sekali transfer itu mungkin sekarang antara 7 sampai 10 dolar. 7 sampai 10 USDT. Ya. Ya, nggak berasa lah Pak Dani kalau sudah mau transaksi 32.000 sekian USDT plus 10 USDT lagi nggak berasa. Iya. Betul nggak? Yang berasa kalau mau transfer 1 USDT, ya toh, iseng-iseng pakai ERC20. Yang transfer 1, biayanya 10 USDT. Nah, itu kerasa banget. Betul. Oke. Jadi kalau seandainya Anda pakai yang TRC kan hanya plus 1 USDT. Berapapun. Nah, bagaimana kalau 32.000? Kalau 32.000 itu kan di atas 500 juta ya. Mau tidak mau, ya, KYC-nya dilengkapi sampai level 2. Ya, jadi KYC level 1 itu bisa upload KTP, yang kedua dokumen yang lain yang diminta. Nah, ya, terus terang saya juga uploadnya hanya sampai level 1 badannya. Ya, kenapa? Karena buat saya sih cukup lah 250 juta sekali penarikan. Oke, nah kalau level 2 itu maksimal sampai 3 miliar rupiah. Ya, dalam sekali transaksi ya 1 kali 24 jam. Jadi kalau lewat 1 kali 24 jam bisa lagi 3 juta miliar. 3 miliar atau 3 juta miliar. 3 miliar rupiah. Dan ini pokoknya ini khusus untuk toko kripto ya Pak ya. Kalau exchanger lain beda, pasti beda ya peraturannya ya. Ya, mesti riset lagi sendiri ya. Ya. Seperti itu. Oke. Mungkin yang bertanya ada rencana Pak Dani mau transaksi 10.000 Nagaya mungkin 10.000 Nagaya ke depan. Ya mungkin ya Pak ya, kita doakan dimanapun Anda berada ya, Anda sehat selalu, sukses selalu diberkati ya, sehingga mau beli 10.000 Nagaya itu tinggal selesai gitu kan. Saya banyak Pak, saya jadi Nagaya aja deh ya kan. Ya. Tahu ya. Karena mungkin Pak Dani yang bersangkutan ingat bahwa masih ada promo golden ticket. Oh iya. Iya, golden ticket 10.000 sampai dengan tanggal 30 Juni ini masih ada promo golden ticket buat Anda yang beli ya 10.000 akan mendapatkan tiket PP Jakarta Singapura. Untuk apa? Bukan untuk jalan-jalan. Untuk nanti menjadi saksi pada waktu proses penyimpanan emas ya di The Reserve Singapura ya, nanti akan diatur Anda akan ikut dalam batch berapa ya. Manfaatkan teman-teman. Manfaatkan ya. Jadi di mana-mana di mayoritas perusahaan-perusahaan kripto lain itu tidak diharuskan ya sebuah aset kripto itu punya kolateral atau dia punya proyek. Di sini ada kolateral emasnya, bahkan Anda diberikan kesempatan untuk lihat langsung penyimpanannya. Ya, apakah berarti kalau Anda nggak punya golden ticket, Anda nggak bisa lihat emas Nagaya? Ya nggak juga. Anda silahkan ya, boleh nanti bikin appointment, bisa ya, kita bisa ajak ke The Reserve, kita lihat sama-sama emasnya seperti apa ya, tapi ya tentu tiket PP-nya bukan Nagaya yang cover sendiri. Ya. Ya, kecuali untuk Anda yang sudah di Singapura, nah itu beda cerita. Siapa yang sudah di Singapura? Singapura, selamat malam. Nah, itu dia. Nggak sendiri-sendiri ya.
nggak satu-satu begitu. Kalau satu-satu tentunya itu akan menjadi sebuah pekerjaan yang ekstra ya. Jadi kalau bisa kelompoklah beberapa orang ya. Betul, kalau bisa rame-rame ya, tapi juga jangan banyak-banyak orang ya. Nanti dikira sama orang dari reserve-nya Anda mau demo di depan reserve ya. Jangan banyak-banyak. Ya, berempat masih oke lah ya, mungkin ya. Tapi gunakanlah kesempatan ini ya, sampai tanggal, oh sampai besok Pak, terakhir Pak. Besok sudah Iya, tanggal 30 ternyata. betul. Iya, Sampai besok jadi ya. jadi pas ya, malam ini persiapkan dananya, besok beli nagayanya, langsung dapat golden ticketnya. Ya, hubungi yang mengundang Anda, hubungi yang memberikan Anda informasi ini agar Anda tahu lebih lanjut ya tentang program golden ticket dari Nagaya. Oke, baik. Semoga menjawab. Terima kasih Pak Yunias ya. Bisa lihat rekaman cara deposit dengan kripto ini di mana ya? Saya baru masuk Zoom. Oke, nanti kita akan masukkan ke dalam YouTube channel ya, dan Anda juga bisa lihat nanti ya, akan kita berikan dan akan kita share linknya mungkin di grup ya. Oke, selamat malam Pak. Tadi biaya transfer bank untuk semua nominal transaksi atau beda nominal beda biaya? Transfer bank yang mana ya? Mungkin gini, kalau transfer bank itu maupun dengan USDT atau dengan kripto lain, itu memang pasti kena 2,5%. Oh, maksudnya transaction fee. Oke, maksudnya transaction fee ya Ibu ya? Oke, betul sekali. Terima kasih Jimmy. Mohon maaf, aku nggak paham ya. Oke, ya jadi transaction fee itu fix ya. Fix ya Pak ya, betul ya? Fix, jadi berapapun 2,5%. Oh iya, ya admin fee 2,5% dan biaya transaction fee dari USDT-nya itu 1 USDT. Nah kalau itu setahu saya Pak, itu berbeda exchanger, beda-beda nilainya. Soalnya saya pernah lihat ada yang 2 USDT, ada yang 1 USDT. Nah itu, dan juga tergantung jaringan yang Anda gunakan Ibu. Ya kalau Anda menggunakan ERC20 ya tadi ya, seperti yang Pak Yunias bilang, gas fee-nya itu pasti berbeda. Kalau Anda menggunakan Bitcoin ya ada transaction fee pasti berbeda ya. Jadi tergantung exchanger yang Anda gunakan dan tergantung jenis kripto apa yang Anda gunakan. Atau misalkan ada yang bilang, "Pak, saya punya Doge nih." Misalkan ya, bisa nggak saya rubah jadi Nagaya gitu? Ya bisa saja. Doge-nya Anda rubah dulu ke USDT, ya berarti Anda jual untuk dapat USDT, USDT-nya Anda rubah ke Nagaya. Dari Doge ke USDT itu kan pasti ada transaction fee juga. Ya, jadi itu tergantung. Ya, tapi kalau Anda menggunakan Anda menggunakan USDT menjadi Nagaya, fee-nya itu 2,5% untuk admin fee, 1 USDT kalau untuk toko kripto ya, itu untuk transaction fee-nya. Ya, semoga menjawab. Oke. Ini ada pertanyaan yang cukup menarik ya. Oh, ada yang bilang, Pak, saya baru kenal dengan kripto, dengan Nagaya, dan langsung terpikat. Wow. Terima kasih ya, sudah curcol. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya. Pada intinya kita harus punya USDT ya, Pak. Setelah punya USDT, kita tinggal transfer menggunakan jaringan Tron, begitukah? Mungkin Pak Yunias. Jadi USDT itu hanya salah satu pilihan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu katakan saja sudah punya BUSD, ya, BUSD itu saya dengar-dengar malah lebih murah loh, ya, biaya transaksinya. Kalau tadi yang USDT TRC20 itu kan sekali transaksi kan 1 USDT. Nah, kalau pakai BUSD itu lebih rendah lagi, kurang dari 1 US dollar. Tapi saya terus terang belum pernah pakai ya. Jadi Anda coba bisa coba sendiri ya, karena prosedurnya sama saja ya, cuma yang satunya pakai USDT, ini yang satunya pakai BUSD ya. Atau Anda punya BNB ya, Anda punya BTC, Bitcoin, ETH. Nah, itu semua bisa ya. Jadi dari ETH nanti diproses ya melalui penarikan ya, sekali lagi melalui penarikan ya, masuk ke USD wallet kita. Nah, tapi jangan lupa ya, kalau tadi kan di USD wallet kita ya, di USD wallet itu kan prosesnya kan kita pilih tadi USDT TRC20. Nah, kalau
Bapak Ibu mau pakai ETH ya jangan klik yang TRC20 dong. Ya, Anda perlu klik yang ETH ya, atau katakan dari Bitcoin. Berarti Anda perlu klik yang BTC. Ya, supaya nanti nominalnya berapa yang harus Anda siapkan, Anda penarikan dari toko kripto tadi, itu nanti sudah diberitahu BTC itu berapa banyak, ETH itu berapa banyak. Nah, karena kita pakai tadi contoh sebagai contoh USDT TRC20, maka yang kita klik tadi USDT TRC20. Nah, itu kan kelihatan tuh ya, berapa USDT yang kita harus siapkan ya untuk penarikan. Oke, nah ada pertanyaan, Pak, kenapa pakai contoh USDT? Sekali lagi, karena yang ada di akun saya adalah USDT. Begitu ya. Kalau seandainya yang ada di akun saya waktu itu BTC, maka pasti contohnya kita pakai BTC. Kebetulan aja ya, jelas Pak. ya. Kebetulan. Nah, nanti kalau seandainya kita bikin lagi, mungkin kita perlu coba yang di USD. Di USD, Pak ya. Ya, atau yang lain. Ya. Oke. Ya, jadi semoga menjawab ya. Semoga menjawab. Jadi pilihannya itu ada beberapa. Ada USDT, ada USDT-nya pun ada yang Ethereum, ada yang Tron, ada yang Binance Coin, ada yang BUSD, ada Ethereum, ada Bitcoin, ada bank transfer. Nah, jadi bagi Anda yang ingin melihat, waduh, Nagaya kan legalitasnya Singapura nih. Benar nggak sih ada perusahaan di Singapura? Ya, Anda coba saja transfer ke rekening Singapura atas nama Nagaya Technologies Private Limited. Ya, itu masuk juga. Ya. Yang menarik, Pak Dhani, beberapa waktu kemarin, itu ada teman kita yang mencoba untuk bank transfer ke mana, ke rekening perusahaan kita ya di Singapura. Ya. Nah, hanya gini, rupanya teman kita tidak memperhitungkan bahwa ada banyak biaya-biaya untuk bisa sampai ke rekening bank Singapura itu. Ya, jadi dia mencoba untuk melakukan bank transfer sebesar 10 US dollar, Pak. Waduh, 10 US dollar. Iya, 10 US dollar, dan benar-benar dia transfer dari rekening bank dia di Indonesia itu hanya bulat 10 US dollar. Waduh. Pak Dhani tahu berapa biaya potongannya? Berapa tuh, Pak? 7,14 dolar. Itu hanya potongan fee-nya saja ya, Pak ya, berarti ya? Iya, dan itu resmi, itu bukan berarti potongan dari perusahaan ya, itu resmi, benar-benar resmi. Ya. Jadi dari 10 US dollar yang akhirnya mendarat ya di USD wallet balance-nya itu sisa 2, berapa berarti ya? 2,84 kalau nggak salah. Ya, kurang lebihnya segitu. Ya. Kalau saya nggak salah 7,14 atau mungkin 7,18, saya lupa pastinya. Ya, jadi teman-teman harus mempertimbangkan itu ya, karena kalau kita transfer langsung ke Singapura, itu kita kena yang namanya admin bank, ya, kemudian kena juga yang namanya biaya full amount, ya, biaya full amount aja sekali transaksi itu kalau nggak salah sekitar ada beberapa bank itu 10 dolar sampai 15 dolar. Full amount ya, Pak ya? Full amount. Supaya maksudnya kalau kita menempatkan dana 100, kita mau transfer 100 dolar, itu benar-benar masuk ke sana itu 100 tanpa ada potongan lagi. Ya. Iya, ya jadi itu hal-hal yang memang harus diperhatikan oleh teman-teman. Ya, dan itu di luar kendali dari Nagaya ya, Bapak Ibu ya. Jadi Nagaya Technologies Private Limited tidak bisa mengendalikan biaya antar bank. Kalau banknya nanti sudah kita beli beda cerita ya. Tapi sekarang masih belum bisa. Nah, jadi mohon diperhatikan hal-hal ini ya. Sama juga dengan transaction fee. Misalkan Anda menggunakan Ethereum atau Bitcoin ya, itu juga Anda harus perhatikan. Benar-benar Anda harus perhatikan fee-nya seperti apa. Kembali karena itu benar-benar di luar tanggung jawab Nagaya. Ya, kecuali admin fee 2,5%, nah memang itu dari kami, dari perusahaan. Tapi fee lainnya itu di luar dari Nagaya Technologies Private Limited. Nah, ini juga satu hal yang harus Anda perhatikan ya. Soalnya kemarin baru ada kejadian, jadi salah satu teman kita di luar Indonesia, ya itu, jadi gini Pak, ceritanya mereka, ini kan ada orang baru yang baru mau beli Nagaya ya.
Nah, memang diperkenalkan oleh salah satu teman kita ini. Nah, jadi kita kan selalu bilang ya, Anda kalau mau beli Nagaya jangan copy paste alamatnya. Hmm. Tadi Pak Yunias juga sudah sampaikan di video ya, jangan di copy paste. Kenapa? Gara-gara dia terus berubah. Oke, nah mungkin karena teman kita ini berbaik hati ingin membantu ya orang baru tersebut karena ingin mau beli, dia copy paste, Pak. Celakanya, celakanya dia pertama dia copy paste berarti alamat sudah berubah, ya. Yang kedua, dia salah copy paste. Orang ini mau transfer di USD, dia transfernya USDT ERC. Oh, iya. Waduh, celaka, celaka banget itu ya. Hmm. Nah, jadi pada tahap itu dananya tidak bisa di-refund, tidak bisa di-replace. Ya, jadi tolong perhatikan Bapak Ibu, kita sudah berikan Anda jalur, ikuti jalur tersebut ya. Dan juga tolong perhatikan ya, mohon ketika transaksi ini perhatikan. Yang Anda akan kesulitan, kebingungan tuh hanya akan di awal. Lama-lama ketika Anda sudah lakukan terus-menerus, lama-lama pasti akan bisa. Ya, semoga menjawab. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir Pak untuk hari ini Pak. Oke. Oke, pertanyaan kembali dari dunia ya. Pintu itu exchanger juga ya Pak? Tuh, betul sekali Bu Mia. Ya, tapi yang pasti bukan punya Nagaya. Bukan punya naga ya. Ya, Ya, karena kita nggak punya exchanger ya. Kita kita nggak hanya punya akses. menghasilkan koin naga ya. That's it. Nah, dan juga tolong diperhatikan ya bagi Bumia dan teman-teman lain yang sedang memperhatikan. Tadi yang kita bicarakan transaction fee, jalur, cara transaksi itu pasti berbeda. Kalau Anda menggunakan Pintu ataupun Indodax atau rekeningku atau Binance ya, itu pasti caranya berbeda. Nah, jadi Anda pelajari dulu cara menggunakan. Sebenarnya sih kalau secara garis besar ya, itu biasanya caranya basicnya sama. Ya, basicnya sama, cuman mungkin interface-nya akan berbeda, fee-nya juga kita nggak tahu sama atau beda. Ya, seperti contohnya saya pernah lihat ada satu exchanger, Pak, yang fee untuk USDT TRC20 itu 2 USDT. Ya. Ya, ada juga yang satu. Jadi itu Anda tolong perhatikan. Nah, kenapa kita kasih contoh toko kripto? Karena tadi kebetulan Pak Yunias ada dana di sana. Ya, jadi kalau nanti besok-besok Pak Yunias ada dananya di Pintu, mungkin ya kita kasih gunakan Pintu ya, Pak. Ya. Jadi jangan khawatir ya teman-teman. Mungkin nanti kalau kita demo pakai BUSD nanti kalau memang dipertimbangkan perlu kita kasih contoh dari exchanger lain nggak apa-apa ya. Pada ini nanti kita siap ya, kita siapkan dana berapa gitu ya, kita tempatkan di apa namanya di exchanger tertentu ya, katakan di USD ya, buat teman-teman nanti bisa lihat demo yang baru. Ya, semoga dalam waktu dekat ya, Pak Dani ya. Jadi ditunggu kabar baiknya ya. Nah, kali ini jadi beberapa hal-hal teknis harus kita perhatikan ya, Pak ya, agar kita bisa gunakan video itu terus-menerus ya, Pak ya. Iya, betul. Oke, baik ya. Semoga sesi hari ini sebentar. Oke, ada pertanyaan terakhir Pak dari Pak Aswin ya. Jadi walaupun Nagaya belum masuk market exchanger, Nagaya tetap bisa dibeli dengan opsi pilihan kripto. Ya, jadi teman-teman yang harus dipahami ketika nanti kita ada di exchanger ya, itu berarti nanti akan ada pair ya, pair Nagaya dengan apa gitu ya, Nagaya dengan kripto lain atau dengan US dollar ya. Nah, itu sudah mekanisme market lah. Nah, karena yang teman-teman harus pahami di Nagaya ini kan kita nggak langsung melakukan Nagaya purchase ya. Tahapan itu adalah tahapan kedua setelah kita melakukan USD top up. Ya, jadi yang kita lakukan dengan USDT tadi, nanti besok-besok kita pakai di USD atau yang lain, itu adalah proses kita melakukan penarikan ya. Kalau USDT ya penarikan USD dari exchanger A ya untuk dirubah menjadi USD, US dollar ya, masuk ke USD wallet balance kita yang ada di akun Nagaya. Ya, jadi yang harus dipahami ini bukan dari kripto ke kripto, tapi kripto
kita konversikan ke US dollar. Ya, nah kemudian nanti dari US dollar baru tahap kedua di Nagaya kita baru melakukan pembelian. Ya. Yang jelasnya juga Itu Pak Asli. Ya, jadi mohon dipahami ya, ini bukan swap. Bukan swap, bukan pair. Tapi Anda beli US dollar menggunakan kripto. Ya, bisa dong. Kenapa tidak? Semua koin-koin yang masih ICO pasti seperti itu. Cuman mekanismenya masing-masing pasti berbeda-beda ya. Jadi Anda beli US dollar ke perusahaan, baru dengan US dollar tersebut Anda gunakan untuk beli Nagaya. Ya, semoga menjawab. Oke, ya semoga sesi hari ini bermanfaat untuk Anda, Pak Yunias. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak Dhani. Sebelum kita tutup sesi hari ini, mari